Yang paling kasihan apa coba? Kaum pribumi saat itu. Jadi di situ tuh ada dulu tuh kaum yang kastanya tinggi. Yang paling tinggi itu Eropa, kemudian Arab, lalu kemudian pribumi yang paling bawah, yang paling sangat-sangat kasihan. Padahal gerakan-gerakan untuk melawan VOC itu apa? Itu kebanyakan kaum santri. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Mungkin video ini saya munculkan sore atau malam lah. Lalu saya lihat di beberapa Twitter masih ada orang pada debat soal Idul Fitri. Padahal sesungguhnya tidak ada yang perlu diperdebatkan. Sedang isbat ya oke lah, hasilnya apapun oke dari dulu. Kalau misalnya ada yang bilang ditiadakan, kenapa nggak dari dulu? Cara bicaranya itu aduh terkesan apa ya? Ada kepentingan tertentu. Tapi di sini saya membahas tentang apa ya? Soal majikan, soal budak, soal para pejuang penerus Wali Songo. Tentu kita lihat kemarin-kemarin tuh ada yang bilang saya ini majikan. Lalu juga muncul istilah-istilah budak lah apalah. Lalu juga bisa kita lihat terkesan seakan-akan ada yang lebih wah, ada yang lebih ini. Politik Hadramaut, Arab Hadramaut, Yaman. Peran politik pertama mereka itu abad ke-19. Awalnya itu. Tapi jauh hari sudah ada banyak turunan Wali Songo yang eksis. Kalau turunan Wali Songo jelas zuriyah Nabi juga. Zuriyah Nabi Wali Songo itu kebanyakan sesungguhnya dari jalur Hasan, bukan Husain. Hasan itu kalau kita lihat sekarang itu jalurnya itu lebih ke Maroko. Ya seperti inilah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani seperti itu. Dan beberapa Habib di Indonesia juga ada dua-duanya. Yang dari Hasan dan Husain juga ada. Seperti para Habib yang di NU itu kebanyakan dari dua arah. Tapi yang paling jadi opini atau masalah itu yang justru apa? Yang ngaku-ngaku habaib. Padahal Habib itu yang bagus juga banyak. Kalau perilaku itu manusiawi. Di sini saya membahas sejarah peran politik Hadrami Arab pertama kali abad ke-19 oleh siapa? Sayyid Utsman, Habib Utsman lah. Habib Utsman ini bisa dibilang apa ya? Dulu saat dia hidup itu banyak yang sangat memuji dia, memaki dia, menyerang dia secara pemberitaan dan lain sebagainya. Bahkan media-media Arab Timur Tengah, media Arab-Arab yang ada di Indonesia juga itu menyerang dia juga. Karena apa? Dia dianggap penjilat, dia dianggap kolonial. Karena memang dalam sejarahnya dia ini termasuk apa ya? Bagian dari kolonial. Ingat loh, golongan peran politik pertama itu di Indonesia itu mereka itu bagian dari kolonial. Lalu ada yang tidak. Dan Sayyid Utsman ini bisa dibilang orang sebenarnya yang punya peran bersama VOC melawan orang-orang kaum santri. Zaman dulu tuh ada gejolak jihad dari kaum santri di Banten, di Bekasi, di mana-mana. Itu apa? Menentang VOC Belanda. Seperti di Banten itu apa? Dibasmi. Tahu nggak Anda? Siapa yang dipakai VOC untuk mengalahkan orang-orang dari kaum santri ini? Dari kaum santri ini penerus Wali Songo sesungguhnya. Bahkan Sayyid Utsman juga menggunakan apa? Fatwanya mengatakan mereka itu hanya apa? Tukang huru hara. Mengatakan mereka bukan jihad. Ini kaum santri ini kaum tarekat. Ada yang dari Naqsabandiyah, dari Qadiriyah. Intinya apa? Sayyid Utsman itu karya-karyanya dipakai VOC untuk memberangus gerakan-gerakan Islam jihad. Padahal gerakan-gerakan Islam jihad ini gerakan yang menentang VOC Belanda. Anda harus tahu. Bahkan gara-gara Sayyid Utsman ada 3 Habib juga yang dibui. Bayangin saja. Tapi ada plusnya. Sayyid Utsman ini bisa dibilang juga gurunya para ulama di Batavia, Betawi. Anehnya itu. Karena zaman dulu itu yang lebih orang bisa sekolah ke luar negeri. Kalau di Muhammadiyah itu ke Ahmad Dahlan. Kalau di NU itu ke Hasyim Asy'ari. Dan ada kaum dari Hadramiyah ini, Sayyid Utsman ini, dia belajar juga ke Timur Tengah. Tapi setelah dia ke Batavia, dia hanya jadi apa? Penasihatnya Batavia. Bahkan dia diangkat jadi mufti untuk mengurusi orang-orang Arab. Tapi kenyataannya fatwanya itu untuk apa? Menjaga eksistensi kerajaan VOC Belanda lah intinya. Bahkan dulu Sayyid Utsman itu pernah memuji atau mendoakan Ratu Wilhelmina, ratunya Belanda.
Bayangin saja, saat itu dia dihujat habis-habisan. Tapi karena di daerah sana Batavia saat itu tuh ulama itu bisa bilang jarang, orang sekitaran situ banyak yang apa ya, ngikut-ngikut mantuk saja, apalagi pakai dokumen aturan Nabi juga saat itu. Nah ini yang melawan itu siapa? Dari Banten. Gerakan-gerakan santri dari Banten itu melawan. Akhirnya tumpas oleh Belanda. Dan harus diingat, tentu Anda pernah dengar Snok Hurgrion. Ini termasuk temannya Said Usman. Bahkan dia ini yang punya ide agar Said Usman diangkat jadi mufti Batavia. Mufti ini hanya apa sih gitu loh? Hanya dipakai untuk jaga eksistensi kerajaan atau kekuasaan VOC Belanda saat itu. Yang paling kasihan apa coba? Kaum pribumi saat itu. Jadi di situ tuh ada dulu tuh kaum yang kastanya tinggi. Yang paling tinggi itu Eropa, kemudian Arab, lalu kemudian pribumi yang paling bawah, yang paling sangat-sangat kasihan. Padahal gerakan-gerakan untuk melawan VOC itu apa? Itu kebanyakan kaum-kaum santri, penerus tarekat-tarekat yang dibawa oleh Wali Songo. Jadi ingat, padahal itu juga ada para Sayyid. Nah, Sayyid dari penerus darah Wali Songo maksudnya. Tapi tetap dihabisin oleh VOC. Bahkan tahu nggak? Setelah VOC itu membasmi gerakan di Bekasi, lalu di Banten, mereka apa? Melancarkan pembersihan, penangkapan dari arah barat sampai ke Jawa Tengah, bahkan sampai ke Jogja. Harus diingat, banyak orang yang nggak ngeh soal ini gitu loh. Dulu Said Usman itu dianggap penjilat, dianggap pengkhianat, dianggap apa? Anteknya Belanda. Anda harus ingat itu. Peran politik pertama, lalu setelah itu tahun 1900-an baru beberapa kaum Hadrami ini menentukan sikap setia kepada NKRI. Tapi sebelumnya hanya menjadi bagian kolonial VOC. Ya mereka adik-adik seperti itu. Bahkan dulu VOC itu memburu sampai ke Jawa Tengah. Bayangin saja, memburu kaum-kaum gerakan-gerakan yang jihad ini. Bahkan dulu Said Usman itu menentang jihad orang-orang di sekeliling sampai ke Jawa Tengah, sampai ke Jawa Barat, menentang bahwa di Islam itu tidak ada jihad seperti itu katanya. Satu nilai plusnya yaitu Habib Usman ini bisa dibilang gurunya para ulama di Batavia, Betawi. Plusnya, minusnya, dia dianggap sebagai penjilat, pengkhianat, sebagai bagian dari kolonial Belanda. Saya ini hanya sekilas, saya punya banyak data soal ini, sejarah ini. Oke, sampai sini, wassalam.